Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, pada video kali ini kita akan bahas kunci jawaban di halaman 63, 64, 66, 71, 72, dan 73 di tema 1 kelas 6. Selamatkan makhluk hidup. Sekarang kita akan menjawab di halaman 63. Bagi adik-adik yang baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe channel ini. Kemudian untuk melihat halaman ada di pojok kanan ya, paling atas. Halaman 63. Hewan-hewan di atas merupakan sebagian dari hewan yang hidup di Asia Tenggara. Bisakah kamu menemukan hewan lainnya? Catatlah temuanmu pada tempat yang telah disediakan. Baik, langsung saja kita jawab, adik-adik. Beberapa hewan yang hidup di Asia Tenggara seperti harimau, kerbau, elang, singa, komodo, orangutan, buaya, sapi, kura-kura, gajah, burung, kambing, kera, ayam, bebek, dan lain-lain. Berikutnya sekarang kita akan menjawab di halaman 64. Kelompokkanlah hewan-hewan yang ada di dalam teks dan yang kamu temukan ke dalam diagram Venn berikut berdasarkan cara perkembangbiakannya. Baik, kita akan isi diagram Venn berikut. Yang pertama, kita akan isi dari yang berkembang biak dengan cara beranak. Di antaranya adalah harimau, kerbau, singa, sapi, dan kambing. Berikutnya kita akan isi hewan yang berkembang biak dengan bertelur, seperti elang, kura-kura, ayam, burung, dan bebek. Nah, yang terakhir kita akan isi pada hewan yang berkembang biak dengan cara beranak dan bertelur. Di antaranya adalah ular. Sekarang kita akan jawab di halaman 66. Tulislah manfaat perkembangbiakan hewan secara ovivar dan vivivar. Nah, di sini kita akan menuliskan manfaat perkembangbiakan dengan cara ovivar dan vivivar. Nah, yang pertama kita tuliskan di atas adalah manfaat perkembangbiakan hewan secara ovivar, antara lain, embrio hewan dapat terlindung dari lingkungan karena ada cangkang yang membungkusnya. Misalnya, dari suhu lingkungan yang terlalu dingin atau panas. Kemudian yang kedua, di dalam cangkang telur terdapat amnion sebagai sumber protein, air, serta dapat melindungi embrio dari guncangan serta benturan. Berikutnya, manfaat perkembangbiakan hewan secara vivipar, yaitu yang pertama, induk dapat membawa embrio yang berkembang di dalam tubuhnya sehingga menghindari serangan dari predator. Kemudian yang kedua, kebutuhan makanan saat embrio berkembang dapat terjamin oleh induknya. Ya, seperti itu di halaman 66. Sekarang kita lanjut di halaman 71. Di halaman 71 langsung saja kita isi diagram Venn-nya di antara negara Indonesia serta negara Malaysia. Oke, di sini sudah kita isi yang sebelah kiri, yaitu negara Indonesia, kita isi dengan pariwisata, sumber daya alam berlimpah. Kemudian di sebelah kanannya Malaysia, perdagangan internasional. Kemudian yang di tengah-tengah ini perindustrian, pertanian, tekstil, perkembangan, mengekspor minyak, dan gas bumi. Baik, berikutnya di halaman 72. Mari kita membaca bersama-sama. Ayo menulis. Kamu sudah belajar bagaimana membuat kesimpulan dari teks laporan yang dibaca. Hari ini, kamu akan belajar bagaimana membuat kesimpulan dari teks yang kamu dengar. Kamu akan mendengarkan gurumu membaca teks laporan dan mencatat fakta-faktanya. Simaklah dengan saksama teks yang dibacakan oleh guru. Gunakan diagram berikut untuk mencatat ide pokok yang kamu temukan. Nah, untuk menjawab diagram ini, maka adik-adik perlu mendengarkan Bapak Ibu guru kalian, apa sih yang dia ceritakan, apa yang dia baca, teks apa yang dia baca. Nah, dari teks-teks tersebut, adik-adik akan menuliskan mana sih fakta-fakta yang disebutkan oleh guru kalian ya.
Sekarang kita akan jawab di halaman 73. Apa sajakah yang telah kamu pelajari dari kegiatan hari ini? Coba tuliskan sebagai laporan kegiatanmu. Baik, yang pertama, kita sudah belajar tentang perkembangbiakan hewan. Kemudian yang kedua, kita juga belajar tentang manfaat perkembangbiakan ovivar dan vivipar. Dan yang ketiga juga kita sudah belajar tentang membandingkan ekonomi Indonesia dengan Malaysia. Berikutnya kita akan jawab pertanyaan apa yang sudah kamu pahami, jelaskan. Baik, jawabannya ada di sini. Saya memahami cara berkembang biak hewan dan mampu mengelompokkan jenis hewan berdasarkan cara perkembangbiakannya. Pertanyaan berikutnya, apa manfaat yang kamu peroleh dari pelajaran hari ini? Jawabannya ada di sini. Manfaat pelajaran hari ini yaitu menambah pengetahuan tentang cara perkembangbiakan hewan. Kemudian yang terakhir adalah, adakah hal yang kamu ingin ketahui lebih lanjut? Jelaskan. Jawabannya, saya ingin mengetahui lebih lanjut tentang perbedaan masyarakat Malaysia dan Indonesia. Nah, nanti kita akan lanjut di halaman 63, 64 sampai dengan halaman berikutnya ya. Sekian adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.